ini ya Allah. Ya Allah, ini Maratani ya Allah, lindungi kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Qatar tidak baik-baik saja saat ini ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Qatar tidak baik-baik saja, itu bukan petasan ya Allah. Itu rudal ya Allah, itu rudal. Itu rudal ya Allah. Itu rudal ya Allah. Allah يسددهم يا رب يا رب. اللهم سددهم يا رب. اللهم سددهم يا رب. Malam ini Qatar dibom. Barusan saya mau ke mall gak jadi. Mau putar balik. Qatarnya lagi dibom. Aduh, tuh kan. Isma enti? Sawi bom? Ya Allah, di atas kepala banyak drone. Saya mau putar balik, nggak jadi. Allah Akbar, dikasih tahu sama temen, katanya ada ini ledakan. Udah kena itu tempat apa? Usunaim ada haga surah haga Amerika makan. Sanaya dibom. Kedengeran ke sini. Udah ada 4 kali. Ya Allah, mau putar balik. Bismillahirrahmanirrahim. في 4 أسا before انتي معنا listen بوم أهلين اثنين listen شوف مني بعد يجي شوف مني شوف وين شوف في درون ما بيشوف مني كله قطري خوف مشكلة مرة الله أكبر شوفي كله خوف نبر شوفي سيارة تشوف سم راكب الله أكبر أمس بحرين أنت كلام ما في أنا ما أعلم معي أول هو مني داخل قطر علشان ميلتري واجد نفر 10,000 نفر karena di sini banyak katanya di Qatar 2.000 itnin alaf sah 10,000 10.000 di sini ada tentara Amerika makanya dibom. Kalau Bahrain kemarin gak jadi. Malam ini pada sibuk. Barusan saya melewati daerah itu. Iran murka, Amerika jadi target sah saat dunia menunggu ledakan balasan timur. Sebelum amarah Iran benar-benar memuncak, negeri para mullah itu sebenarnya masih berusaha menahan diri untuk tidak melancarkan serangan penuh terhadap Israel. Alasannya sederhana namun sangat dalam. Iran diserang lebih dulu, bahkan situs pengayaan nuklirnya yang sah dan berada dalam pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dihantam rudal oleh Israel. Penyerangan ini sangat terang-terangan dan menjadi pelanggaran hukum internasional yang serius. Namun seperti biasa, Israel selalu punya cara menyamarkan kejahatannya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali memoles kebohongan sebagai dalih. Dengan skenario yang mengingatkan dunia pada dusta Amerika terhadap Irak pada awal tahun 2000-an, Netanyahu menyampaikan klaim bahwa situs nuklir Iran berbahaya dan harus dihancurkan. Sebuah dalih yang sangat mirip dengan narasi lama ketika Amerika menuduh Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Padahal setelah invasi, tuduhan itu tidak terbukti sama sekali. Namun Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein, tetap dieksekusi, walau dunia tahu ia tak bersalah. Cerita itu kini berulang. Israel meniru langkah Amerika, membuat narasi dusta lalu menyerang. Perbedaannya, Israel bahkan lebih brutal. Sepanjang sejarah berdirinya, sejak tahun 1948, Israel tak pernah mematuhi hukum internasional. Mereka melakukan agresi, penjajahan, dan pembunuhan terhadap warga Palestina tanpa pernah dihukum. Yang terjadi justru sebaliknya. Israel dilindungi, bahkan dibela secara buta oleh Amerika dan sekutu baratnya. Serangan Israel terhadap situs nuklir Iran adalah titik tolak dari perang yang kini semakin besar. Iran, yang selama ini hanya membalas secara terbatas, akhirnya memutuskan untuk memberikan balasan. Meski ratusan rudal Iran menghantam berbagai wilayah pertahanan Israel, para petinggi militer Iran menyatakan, itu baru permulaan. Sebagai catatan penting, Iran belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan sekutu-sekutu strategis Iran seperti Rusia, China, Korea Utara, dan Pakistan belum turun tangan. Bagi Iran, ini masih pertempuran kecil.
Namun dampaknya bagi Israel sudah sangat fatal. Infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan sistem pertahanan yang konon paling canggih di Timur Tengah berlubang di banyak titik. Di saat situasi memanas ini, Amerika Serikat, tanpa dasar hukum dan tanpa persetujuan internasional, malah melakukan tindakan bodoh, menyerang 3 titik penting pengayaan nuklir Iran. Presiden Donald Trump menjadi sosok yang paling bertanggung jawab dalam eskalasi ini. Ia mengabaikan peringatan dari dalam negerinya sendiri, bahkan dari para analis pertahanan Amerika yang menilai aksi ini bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Masyarakat Amerika murka. Jutaan warga Amerika turun ke jalan di berbagai negara bagian seperti California, Texas, dan New York, menuntut agar Trump dihentikan. Mereka menilai Trump telah menjual harga diri bangsa hanya untuk menyelamatkan Israel. Publik Amerika, bahkan sebagian politisi dari Partai Republik sendiri, menyebut Trump sebagai pemimpin yang barbar dan arogan. Pecahnya krisis internal di Amerika tak bisa dihindari. Isu pemakzulan kembali bergema. Namun semua itu sudah terlambat. Karena malam yang sama, hanya berselang beberapa jam dari serangan Amerika ke Iran, pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dihantam rudal hipersonik milik Iran dengan kecepatan 13 kali kecepatan suara. Rudal ini nyaris tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan apapun yang dimiliki Amerika. Dan itu baru peringatan awal dari Iran. Mereka belum meluncurkan serangan penuh karena tidak memiliki rencana menyerang Amerika saat itu. Serangan Amerika datang tiba-tiba, tanpa provokasi dari Iran dan tanpa pengumuman perang. Iran butuh waktu untuk menyusun skenario besar-besaran yang kini sedang mereka godok bersama sekutu-sekutu utamanya. Keesokan paginya, lebih dari 25.000 warga Iran menandatangani petisi besar-besaran. Iran harus keluar dari pengawasan Badan Atom Internasional. Mereka menilai, untuk apa mematuhi aturan jika tetap diserang dan difitnah? Padahal, situs nuklir Iran selama ini selalu transparan dan diawasi ketat oleh IAEA. Iran adalah negara yang sangat disiplin dalam hukum internasional, tetapi tetap menjadi sasaran. Dikenakan sanksi, diembargo, difitnah, bahkan diancam. Barat mengintimidasi negara-negara lain agar tidak menjalin kerjasama dengan Iran. Ini bentuk dominasi arogan yang tidak adil. Melalui petisi itu, rakyat Iran menyatakan lebih baik Iran keluar dari pengawasan nuklir dunia dan menjadi kekuatan nuklir mandiri. Artinya, dunia tak lagi bisa mengetahui seberapa besar dan di mana senjata-senjata strategis Iran berada. Iran ingin bebas dari pantauan, sebab transparansi tak membuat mereka aman, malah membuat mereka diserang. Petinggi Iran segera menemui Rusia dan mulai menyusun langkah bersama. Amerika kini sah menjadi target resmi Iran. Sebab Amerika telah mengirim rudal, telah menyerang situs Iran, dan telah melewati batas diplomatik yang tak bisa ditoleransi. Melihat situasi ini, Donald Trump akhirnya menyatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan serangan terhadap Iran. Namun itu sudah terlambat. Apa yang telah terjadi tak bisa ditarik kembali. Iran tidak bisa memaafkan pelanggaran itu. Rusia sejak awal telah memperingatkan Amerika. China juga sudah menegaskan jika Iran diserang, Aliansi Timur tidak akan tinggal diam. Dan kini, Iran sudah resmi mendapat dukungan penuh dari Rusia, China, Korea Utara, Pakistan, dan seluruh blok Timur. Iran bersumpah akan membuat Amerika menyesal seumur hidup. Sumpah ini bukan sekadar retorika. Skenario militer besar sedang disusun. Iran dan Rusia tengah menyusun rencana untuk menjatuhkan dominasi Barat secara sistemik. China bersiap mengerahkan kekuatan tempur dan senjata teknologi tinggi. Sementara Korea Utara, yang terkenal dengan ambisi misil jarak jauhnya, juga sudah berada dalam posisi siaga tempur. Peringatan status darurat tingkat tinggi kini diumumkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kota-kota besar seperti Washington DC, New York, dan Los Angeles semuanya siaga. Militer Amerika bersiap menghadapi kemungkinan serangan langsung ke wilayah mereka sendiri, hal yang belum pernah mereka alami sejak Perang Dunia Kedua. Saat ini, Iran bersama para sekutunya sedang menyusun skema serangan besar. Strategi gabungan Iran, Rusia, China
Ini akan menyasar pusat-pusat militer, pangkalan, dan bahkan jika diperlukan infrastruktur sipil di Amerika. Bukan lagi sekadar balas dendam, ini adalah rencana penggulingan dominasi Barat yang telah puluhan tahun menindas Timur. Iran merasa terhina, dilecehkan, dan diinjak harga dirinya. Dan ini bukan hanya dendam Iran, tapi dendam kolektif dunia Timur atas kesewenangan Barat. Kini, seluruh dunia menahan napas. Waktu yang tersisa tinggal hitungan hari, bahkan jam. Serangan besar-besaran hanya menunggu aba-aba terakhir dari Tehran dan Moskow. Dan satu hal yang pasti, Iran sudah bersumpah, dan mereka akan menepatinya.